Selamat tahun baru semuanya, halo. Mana selamat tahun baru? Selamat tahun baru semuanya. Puji Tuhan. Ayo kita lihat kiri kanan dulu, berikan senyum yang paling bagus untuk mengawali tahun 2023. Lihat kiri kanan, kasih senyum. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Oke, saudara, tahukah kita bahwa kita tidak sekedar melalui sebuah peralihan kalender waktu dari perjalanan hidup. Tapi kita percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita percaya kita ada di tahun ini karena Tuhan, ya, karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Di hari yang pertama di tahun 2023, keren banget karena kita mengawali tahun ini dengan hari Minggu, saudara, ya, hari Minggu. Dan hari yang kita dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kita sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita tahu bahwa bulan atau awal tahun, minggu pertama atau bulan pertama adalah tahun kita menabur hulu hasil kita. Tahun kita menabur buah sulung. Tahun kita menabur untuk kita bisa menuai sepanjang tahun 2023. Saudara, saya mengencourage saudara untuk belajar, ya, sebagai jemaat belajar memberi korban sulung. Dan dalam beberapa tahun ini korban sulung kita alokasikan untuk pelayanan misi. Dan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kita tahunan kita baru saja menyelesaikan satu bangunan, puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kita. Oke, saudara, tahun 2022 kita sepakat mengawali dengan pilihan tema pelayanan yang kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Dan saudara, bahwa sepanjang tahun 2022 kita telah melewati tahun 2022 dan kita percaya bahwa karena kita membangun sebuah komitmen iman kepada Tuhan untuk selalu bersyukur dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, maka dengan ucapan syukur sepanjang tahun 2022 kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dan keberadaan kita sepenuhnya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itulah kita selalu bersyukur. Dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan itu harus menjadi bagian yang permanen di dalam kehidupan rohani kita. Jadi kita tidak saja bersyukur pada waktu tahun 2022 atau kita tidak berhenti bersyukur tadi malam. Ya. Tidak, tapi ungkapan atau ucapan syukur harus menjadi bagian yang permanen di dalam karakter pelayanan kita. Dan saya berharap mari kita terus menjadi gereja yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, masuk di tahun 2023, sudah saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi tema pelayanan di tahun 2023? Maka saudara, tema pelayanan di tahun 2023 ini kita memilih The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Kita ambil itu di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita akan belajar. Kita akan melihat ya apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan
melalui tema pelayanan ini. Saudara, saya percaya bahwa ini menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Sebab di samping berbagi prediksi dari para ahli sejak tahun yang lalu, apa yang akan terjadi di tahun 2023. Maka kita juga harus membangun sebuah keyakinan. Sehingga melalui tema pelayanan kita, Tuhan adalah gembalaku. Biar itu menjadi kehidupan buat kita, menjadi kekuatan buat kita, menjadi energi, menjadi daya rohani buat kita untuk kita menjalani tahun 2023. Tuhan adalah gembalaku. Mari saudara kita mengawali dengan pembacaan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14. Firman Allah berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Kalau saudara baca mulai ayat pertama, maka saudara akan mendapati bagaimana Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, di sana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit sejak dari lahirnya. Dan saudara belajar bahwa seseorang yang tertolak, yang ditolak oleh para pemimpin Yahudi. Lalu kemudian dia ditemukan oleh Yesus. Dia menjumpai Yesus dalam pasal itu. Lalu kemudian dia dipulihkan seutuhnya. Dia menjadi domba yang ditemukan oleh Yesus dan dia dipulihkan. Dan kemudian pada pasal yang ke-10 kita mendapatkan Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Dia tidak hanya berkata, Alkitab tidak hanya berkata akulah gembala. Full stop, no. Akulah gembala yang baik. Ini untuk menjelaskan, menjadi penting untuk menjelaskan bahwa ada keadaan sebaliknya dari itu. Bahwa benar kita memilih tema pelayanan Tuhan adalah gembala yang baik dengan harapan di Mazmur pasal yang 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwaku ke air yang tenang, menuntun aku ke jalan yang benar, akan menghibur aku di lembah yang kelam, akan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti langkah. Seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kita membayangkan itu di dalam penggembalaan Kristus. Tetapi pada waktu yang sama ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Sudah ingat bahwa sebaliknya dari keadaan itu, Yesus menjelaskan, ingat bahwa ada musuh rohani yang tidak menginginkan kita mengalami semua kekayaan yang ada di dalam Mazmur pasal yang 23. Ada musuh rohani yang tidak menghendaki kita bertumbuh, kita diberkati, kita mengalami pengalaman-pengalaman besar bersama dengan Tuhan. Ada musuh yang tidak menghendaki kita menikmati padang rumput yang hijau. Ada musuh yang tidak menghendaki kita menikmati kesejukan air yang dari Tuhan. Ada musuh yang tidak menghendaki kita berjalan di jalan Tuhan. Ada musuh yang mau kita benar-benar tenggelam di lembah kekelaman. Dan seterusnya. Tetapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-10 itu saudaraku, Alkitab mencatat tentang musuh rohani. Ayat yang ke-10, Yohanes pasal 10, bagian A dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Di samping ada seorang gembala untuk para domba-dombanya. Yesus menjelaskan ada pencuri yang datangnya tidak lewat pintu tapi lewat yang bukan pintu. Dan dikatakan saudaraku bahwa sebagai domba, domba itu potensial untuk dicuri. Potensial untuk dibunuh dan dibinasakan. Itu konsekuensi dari fakta yang lain bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Itu juga yang musuh kita akan terus berusaha lakukan di tahun 2023. Sehingga kita juga harus sadar tentang fakta itu. Sadar tentang fakta itu.
Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting buat kita untuk kita berjalan. Ingat, natur dari domba adalah menjadi atau following, itu naturnya. Mengikuti, berjalan mengikuti gembalanya. Natur dari gembala adalah leading, guiding. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada kurang lebih 200 ayat di dalam Alkitab bicara tentang domba. Dan Yesus sendiri bicara orang-orang percaya atau kita semua adalah domba. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembala sebab dia menempatkan dirinya seperti domba atau sebagai domba di hadapan Tuhan dalam pengembalaan Tuhan. Dan saudara, kalau kita belajar tentang domba kita akan belajar pada minggu-minggu ke depan. Unik banget tentang kehidupan domba. Domba dikatakan adalah hewan yang tidak secerdas, tidak sepintar binatang-binatang yang lain. Sangat terbatas di dalam banyak hal. Dan hanya ada 3 fakta tentang domba. Domba yang mengikuti gembala, atau domba yang tersesat, atau domba yang binasa. Hanya itu. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita kemudian Alkitab menyebut kita seperti domba di hadapan Tuhan. Kita ada seperti domba yang mana? Domba yang mengikuti gembalanya, atau domba yang terhilang, atau domba yang binasa. Kesadaran ini yang harus kita bangun di dalam diri kita. Perhatikan baik, ada musuh yang juga akan berusaha merampas, membunuh, membinasakan. Dan itu Alkitab katakan jelas. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Ada musuh yang akan mencuri waktu-waktu kita. Saudara, kita terus diingatkan, semua kita jatuh dalam dosa yang sama. Kita fail, kenapa? Iblis berusaha bahkan selalu mencuri waktu-waktu kita. Dengan apa? Gadget. Benar apa betul saudara? Udah paham saya saudara. Waktu-waktu kita yang tercuri, kita semua harus bertobat untuk itu saudara. Musuh kita mencuri potensi kita. Mencuri kesempatan pelayanan kita. Mencuri berkat kita. Dan itu semua sedang dilakukan, diusahakan oleh musuh rohani kita. Bahkan dikatakan dia akan membinasakan. Membinasakan. Dan ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan pelayanan kita. Sebab binasa di sini bicara tentang dia akan merusak hubungan kasih. Akan merusak semangat ibadah, gairah ibadah. Merusak semangat pelayanan. Dan dia juga akan membinasakan dengan cara apa? Meracuni pikiran dan hati kita. Supaya kita tidak hidup sebagai domba yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penting buat kita untuk memahami tentang panggilan Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita memilih tema Tuhan adalah gembala yang baik. Kita sadar bahwa hidup kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita membutuhkan guidance. Kita sadar bahwa jika kita tidak benar-benar dekat dengan Tuhan, kita akan sangat mudah tersesat. Kita akan sangat mudah binasa. Saya sudah katakan tadi bahwa ada 3 fakta tentang domba. Domba yang mengikuti gembalanya. Domba yang terhilang atau domba yang binasa. Pada bagian mana kita menjadi domba? Tahun 2023 dengan segala potensi dalam perspektif apapun yang dipaparkan oleh para ahli yang akan kita hadapi tahun 2000. Ini masih merupakan sebuah tanda tanya yang besar. Tapi itu potensial terjadi. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita juga membangun sebuah keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Tahun 2023 akan tetap kita jalani. Apapun boleh terjadi, tetapi Tuhanku adalah gembala yang baik atas hidupku. Jangan sampai musuh rohani itu benar-benar mencuri apa yang sedang Allah persiapkan buat kita. Saudara, saya percaya di tahun 2023 ini pada hari yang pertama
ada semacam pengalaman yang sifatnya introduction buat hidup kita. Itu menjadi awal dari perjalanan rohani kita untuk kita menikmati sepenuhnya apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita sepanjang tahun 2023. Dan ini menjadi penting. Seluas apa kita membuka hati kita, maka seluas itu ukuran berkat yang kita terima. Ukuran hati, ukuran rohani kita menjadi ukuran dari kapasitas berkat rohani yang akan kita alami. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja entering 2023. Sebagai orang percaya, pilihan yang paling bermartabat yang kita lakukan pada hari ini, kita membuat keputusan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jempol tuh, puji Tuhan. Saudara, tadi malam sengaja kita adakan ibadah doa secara virtual, Zoom, supaya semua bisa mengikuti dari rumah, berdoa. Kalau waktu-waktu yang lalu kita berusaha kumpul di satu tempat, baru kita ibadah. Sengaja kita lakukan secara virtual, supaya Anda nggak kecapean. Karena pasti ada yang tidur kemalaman, ada yang ketiduran hampir pagi, ya, dan seterusnya. Ada yang nggak ikut. Dan lain-lain. Dengan harapan supaya hari ini kita bisa benar-benar datang kepada Tuhan. Hari yang pertama aku datang pada Tuhan. Kuberikan waktuku yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Itu berkat. Pilihan terbaik dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 kita masih bicara tentang pada bagian yang sama. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat ke-9, langsung lompat ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Haleluya. Saudara, ketika kita membayangkan peternakan domba, maka Alkitab menjelaskan tentang peternakan domba tidak pada konsep modern pada hari ini. Konsep modern peternakan domba yang kita kenal hari ini udah modern, udah keren. Udah gak ada gembala yang leading, yang guidance, gembala yang driving. Iya. Yang mandu sudah anjing. Ya. Udah beda. Nah, ketika ayat ini maka kontekstualitas budayanya pada waktu itu adalah, maka ketika Yesus berkata, akulah pintu. Di waktu yang sama dia berkata, aku gembala yang baik. Di waktu yang sama dia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, konsep peternakan tradisional pada waktu itu tidak seperti hari ini. Sangat terbatas. Iya, ada gate-nya. Tapi dia tidak punya pintu yang seperti kita pahami hari ini. Ada pintu bisa dibuka, ditutup, dikunci, pakai nomor, private numbers. Enggak seperti itu, saudara. Jadi domba-domba itu dikumpulkan, memang ada pembatasnya. Ada pembatasnya. Tetapi kemudian ada di padang misalnya, maka ada dataran agak sedikit tinggi. Kemudian ada pembatas yang juga tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian pada waktu sore, maka gembala-gembala akan menuntun domba-domba yang seharian di padang, dituntun satu persatu untuk masuk ke kandang. Dituntun satu persatu. Saudara, bagi gembala dia punya tongkat. Dan tongkat itu digunakan ketika domba masuk dan keluar. Satu-satu diperhatikan dengan tongkat. Kalau ada bagian yang kotor melekat di dalam domba-domba itu, di bagian tubuh domba itu, maka dengan tongkat itu akan dibersihkan. Kadang-kadang ada yang nempelnya agak keras, maka tongkat itu juga mukulnya agak keras. Satu persatu gitu. Ada yang lambat banget sampai harus didorong pakai tongkat. Dipaksa pakai tongkat.
Makanya kalau saudara temukan pelayanan agak dipaksa-paksa ya bagus toh. Satu persatu begitu saudara. Itu fungsi tongkat. Nanti kita akan lihat fungsinya pada minggu-minggu yang lain, fungsi yang lain. Tapi yang keren adalah begini. Seorang peneliti kitab Perjanjian Lama, ketika dia meneliti pada bagian peran dari Mazmur 23, bicara tentang gembala yang diekspresikan oleh Raja Daud. Dia meneliti tentang tradisi peternakan di Timur Tengah. Bagaimana gembala itu beternak domba. Dan pada waktu dia datang di satu peternakan dia datang menemui para gembala dan dia bertanya, mana pintu untuk peternakan di mana? Maka gembala berkata, I am the door. Sayalah pintu itu. Sebab kenapa? Karena pada waktu domba-domba masuk, maka gembala akan ada di situ memperhatikan satu persatu domba itu masuk. Dan pada waktu malam dia akan tidur di situ, dia akan menjaga domba-domba di situ. Dan itu menjadi satu-satunya akses untuk domba itu masuk dan domba itu juga keluar. Dan tidak hanya itu juga menjadi akses kalau ada musuh, ada serigala, ada singa, ada beruang yang berusaha datang mau mencuri, membunuh, membinasakan domba-domba itu. Maka kalau ada musuh, ada serigala mau menerkam domba, maka tidak boleh tidak, dia hanya punya cara adalah dia harus melalui gembala itu. Sehingga gembala dia harus ada benar-benar di gate itu, dia berfungsi sebagai pintu, makanya ada old expression yang berkata begini, langkahi dulu mayatku sebelum engkau bisa masuk ke sana. Itu ekspresinya. Engkau tidak akan mungkin bisa menyentuh, kalau kamu mau menyentuh domba-dombaku, langkahi dulu mayatku. Itulah posisi dari gembala yang baik. Dengan tongkat untuk membersihkan dan mendidik domba-domba, dengan tongkat yang sama juga. Itu digunakan oleh gembala untuk apa? Untuk menghalau kalau ada musuh, kalau ada serigala yang mau menerkam domba-domba itu. Dan satu hal lagi yang menarik. Pada waktu domba-domba itu ada di dalam kandang, di dalam penjagaan dari gembala. By the way, saudaraku, ketika Yesus bicara tentang akulah pintu, akses satu-satunya untuk masuk. Yesus berkata dalam pembacaan kita tadi, dikatakan barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Itulah kemudian kita kenal apa yang Yesus maksudkan di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang lain akan sampai, tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada bagian yang kita temukan pengertian, oh ini maksudnya. Hanya akan selamat jika lewat pintu yang benar. Domba itu akan selamat dari ancaman musuh rohani kalau dia lewat pintu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, akulah satu-satunya jalan. Enggak ada cara lain, enggak ada jalan lain. Di dalam Kisah Rasul, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 katakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya dapat memperoleh keselamatan. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana berita Natal datang pada waktu malam. Malam bicara tentang kekelaman hidup. 400 tahun lebih masa diam perjanjian lama masuk perjanjian baru. Malam tidak hanya bicara tentang artian fisik. Sehingga kita nyanyi malam kudus sunyi. Tidak dalam artian itu. Tapi berita Natal, berita keselamatan, malaikat berkata, engkau akan memberi dia
memberi nama Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan, akses masuk dan keluar. Dan hanya itu domba dapat memperoleh dan mengalami keselamatan. Ada protection, ada safety bagi domba-domba. Dan sifat dari para domba-domba adalah ketika mereka ada dalam kandang, domba itu senang berkerumun. Domba kalau sudah dia berusaha menyembunyikan wajahnya kepada domba-domba yang lain. Menyembunyikan wajahnya, menyembunyikan kepalanya kepada domba-domba yang lain sehingga mereka berkerumun. Makna protection dan safety kita temukan ketika Yesus berkata, akulah pintu, menjadi penjaga. Penjagaku tidak akan terlelap, kata firman Tuhan. Sebab dia, dan itu yang akan kita alami, itu yang kita lihat, itu yang kita picture di tahun 2023. Penjagaku tidak akan terlelap sebab dia adalah pintu kepada keselamatan. Dia menjadi pintu untuk kita. Segala sesuatu boleh terjadi. Keadaan gelap malam 2023, apapun boleh terjadi, berbagai prediksi. Tapi kita percaya ada gembala yang baik yang menjadi pintu kepada keselamatan itu sendiri. Perhatikan baik. Waktu Yesus bicara tentang pintu, itu bicara tentang protection, itu bicara tentang safety. Dan pengalaman protection dan safety itu hanya mungkin dapat dialami secara penuh jika domba-domba itu dekat kepada gembalanya. Sehingga saudara-saudara perhatikan bahwa domba-domba itu dia akan berusaha berkerumun mendekat kepada gembalanya. Di sana kita akan belajar tentang gada dan tongkatmu itu menghibur aku. Pada waktu domba-domba berkerumun, saudara, di ternakan itu. Dan waktunya mereka beristirahat, saudara, dan itu sifatnya seperti lembah mungkin. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mereka beristirahat, mungkin ada bayangan, aduh gimana nanti kalau kita tidur, tiba-tiba ada singa datang. Bagaimana kalau kita tidur, tiba-tiba ada musuh datang. Apa yang harus kita lakukan? Ayat bicara tentang gada dan tongkat. Apa yang mereka lihat? Pada waktu mereka lihat tongkat di tangan gembala. Pada waktu mereka lihat tongkat yang digantung di samping gembala. Itu memberi mereka rasa aman. Itu domba rasa tenang. Wah, gak perlu takut. Karena ada tongkat yang siap dipakai oleh para gembala untuk menghalau musuh. Kira-kira sedikit tentang itu. Itu bicara tentang Yesus, bicara tentang aku jalan. Itu akses. Ayat yang ke-27, Yohanes pasal 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bagaimana gembala bisa tahu bahwa itu dombanya? Kalau binatang-binatang yang lain mungkin agak lebih mudah kita membedakan. Tapi kalau domba semuanya kelihatan sama, bukan? Kelihatan sama. Bagaimana gembala itu tahu bahwa itu dombanya? Berapa waktu yang lalu pernah ada kasus di Australia, sampai di pengadilan tentang adanya pencurian domba. Begitu ketangkap bahwa yang pemilik domba yang sebenarnya mengadukan. Kemudian ketahuan siapa yang mencuri domba. Tapi pencuri domba juga dia kata, no, itu domba-domba saya. Tidak ada kesepakatan antara mereka, sampailah ke pengadilan. Lalu hakim juga akan memutuskan perkara ini seperti apa. By the way, saya juga pernah menonton beberapa minggu yang lalu, kalau saudara pernah nonton Judge Judy itu, ada seorang yang punya anjing dan ada yang mencuri anjingnya. Yang mencuri katakan itu anjing saya. Karena ada number, identifikasi anjing itu atas nama saya. Bagaimana mau tanya ke anjing, hey kamu punya siapa? Kamu tuannya siapa? Domba juga gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh hakim itu, saudara? Dia katakan coba bawa itu domba ke pengadilan. Bawa itu domba ke pengadilan. Dan apa yang terjadi? Untuk membuktikan siapa pemilik domba-domba itu. Waktu pencuri yang pencuri akhirnya. Hakim itu katakan, ayo silakan panggil domba-domba kalian. Pencuri itu coba panggil dombanya.
Nggak ada satu domba pun yang masuk ke ruang pengadilan, nggak ada. Tapi pemilik yang sebenarnya pada waktu dia bersuara, tiba-tiba itu domba-domba itu bergerombol masuk ke ruang pengadilan. Hakim itu langsung memutuskan siapa sebenarnya pemiliknya. Bukti bahwa Tuhan mengenal kita, bahwa dia gembala agung, dia mengenal kita sebagai miliknya. Buktinya ada di mana? Buktinya adalah di domba-domba mengenal suaranya. Kalau pada bagian awal tadi kita bicara tentang protection safety, semakin dekat itu domba kepada gembalanya, semakin aman dia. Memang ada domba-domba yang nakal, domba-domba yang nakal itu suka jauh. Tapi kadang-kadang ada domba yang protes, yang komplain. Kenapa gembala seperti itu? Dan seterusnya. Biasanya yang suka komplain itu domba yang nakal. Yang tidak dekat dengan gembalanya. By the way, saya sedang bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan ya. Jangan jauh-jauh dulu. Nanti kita bicara tentang hubungan pengembalaan dalam hubungan strukturalnya. Ya, saya takut ada yang tersinggung. Tapi baguslah. Kadang-kadang itu perlu. Sampai di mana kita, saudara? Haleluya. Nah, jadi saudara, untuk gembala mengenal siapa dombanya adalah bergantung dari sejauh mana domba itu kenal suara gembalanya. Domba kenal suara gembalanya. Ayat yang ke-28 dan seterusnya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang mengenal suaranya. Mereka yang mau hidup dekat dengan gembalanya. Makanya kita selalu encourage jemaat Gold Coast Brisbane, ayo ikut doa. Sebab kekuatan pelayanan kita bukan kepada kegiatan Sunday kita seperti ini. Itu puncak dari celebration kita setiap minggu, hari Minggu. Ya. Tapi kekuatan pelayanan kita dibangun dari kehidupan doa setiap Kamis, setiap Selasa. Bahkan ada doa-doa yang dilakukan saudara yang tanpa ada kita di situ. Ada doa hari Selasa untuk Brisbane, yang itu menjadi inisiatif saudara, puji Tuhan. Ada doa yang setiap hari Sabtu dilakukan beberapa teman yang terus dilakukan sampai hari ini. Bahkan ada doa yang baru aja start saudara, ada pemimpin saudara yang berdoa untuk youth setiap minggu pagi. Khusus doa buat youth. Puji Tuhan. Itu doa yang itu menjadi kekuatan dalam pelayanan. Itu doa yang dilakukan dan itu membuktikan sejauh mana kita kenal Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mengalami perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Yesus berkata, tidak ada yang dapat merebut domba-domba itu dari tangan. Sebab sebagai gembala, dia bertindak juga sebagai pintu. Dia sebagai akses untuk keselamatan dari domba-domba itu untuk masuk dan keluar. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Ketika kita menjadi milik Tuhan. Dan pengenalan kita tentang Tuhan menjadi bagian penting. Kita dengar. Saudara, ada seorang penulis yang berkata, miliki telinga Mickey Mouse. Saudara tahu maksudnya? Miliki telinga Mickey Mouse. Telinga yang terbuka. Untuk apa? Untuk suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Jangan ambil tikusnya ya. Kupingnya. Saudara. Peka dengan suara Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Penting buat kita untuk berjalan di tahun 2023 ini. Dan dikatakan mereka pasti tidak dapat binasa. Kenapa? Karena Bapa yang memberikan mereka. Saudara, kita hanyalah bagian dari satu komunitas kecil. Di antara komunitas penggembalaan Kristus di seluruh dunia. Dan
Bapa yang mengaruniakan kita komunitas ini. Bapa yang memberkati kita dengan komunitas dalam penggembalaan Kristus. Bapa yang menghendaki kita bertumbuh di tempat ini. Bapa yang menuntun kita menjadi domba-dombanya di komunitas pelayanan. GPD Brisbane, Algibor Gold Coast. Bapa yang menghendaki. Dan dia mau kita menjadi domba-domba yang manis. Domba yang manis katakan amin. Domba yang manis katakan amin. Oke, haleluya, puji Tuhan. Di Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang akan merampas dari tanganku. Saudara, kita perhatikan bagaimana gembala adalah sebuah tanggung jawab. Ketika Yesus bicara tentang gembala, saudara lihat perspektif yang coba digambarkan oleh seorang yang bernama Daud. Sehingga dia berani berkata, Tuhan adalah gembalaku. Padahal Daud adalah seorang gembala bagi domba-dombanya. Daud adalah seorang gembala bagi domba-dombanya. Dan dia menjelaskan bagaimana gembala untuk domba-dombanya. Lalu pada waktu yang sama dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang bertindak melebihi apa yang dapat aku lakukan terhadap domba-dombaku. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Daud sebagai gembala? Pada waktu Daud di hadapan Saul di 1 Samuel 17 ayat 34. Daud katakan begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Itu gembala. Daud menjelaskan tentang ketika dia berkatakan Tuhan adalah gembalaku. Yang dia bayangkan adalah peran penggembalaan Kristus atas hidupnya. Makanya Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan mereka binasa selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun yang akan melepaskan mereka dari Bapakku, dari tanganku. Daud berkata pada waktu dia menjadi gembala, kalau ada domba yang nakal, karena yang potensial diterkam adalah domba yang nakal. Domba yang dekat dengan penggembalaan Kristus, dia mengalami protection, safety. Tapi ada gembala, ada domba yang agak sedikit maunya jauh-jauh dari penggembalaan. Mereka diterkam oleh musuh. Daud katakan begini, kalau ada singa atau beruang yang menerkam salah satu dari domba-domba sekalipun dia domba yang nakal. Maka dikata Daud katakan, maka aku akan mengejarnya. Aku akan menghajar dengan tongkat ini. Dan melepaskan domba itu dari mulut singa. Apabila ia berdiri dan menyerang aku. Saudara, Daud lagi ngomong soal singa, bukan kucing. Beruang. Kalau singa atau beruang menyerang aku, Alkitab katakan, Daud katakan, aku menangkap janggutnya. Alkitab tidak katakan aku pukul dia dengan tongkat. Enggak, itu mungkin nanti. Tapi yang dilakukan pertama, aku tangkap janggutnya. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang sederhana. Bayangkan apa yang diekspresikan oleh Daud dalam Mazmur 23, itulah gembala. Kita mengenal 5 jawatan pelayanan, salah satunya gembala. Gimana yang jelaskan ya? Semua gembala adalah leader. Saya sedikit menyimpang. Tapi tidak semua leader bisa jadi gembala. Sebab gembala itu adalah jawatan, karunia, panggilan. Sekalipun Anda bisa menjadi seorang leader yang hebat, tapi belum tentu Anda bisa menjadi seorang gembala yang baik. Faktanya seperti itu. Sebab ada konsekuensi, ada deal dalam panggilan itu.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Panjang ketika kita bicara itu. Tapi itulah Tuhan sebagai gembala yang baik atas hidup kita. Di 2023 dan segala potensi-potensi yang sudah saya ungkapkan minggu yang lalu akan terjadi. Tapi kita memandang ada gembala yang baik. Yang selalu ada di hidup kita. Yang akan selalu menuntun perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Yang akan selalu dapat melakukan apapun juga agar kita tetap menjadi domba-domba kesayangan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. Musuh kita, iblis, berjalan keliling seperti kucing yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab menjadi seperti singa yang mengaum. Singa yang mengaum, yang dikatakan juga, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini menggambarkan menggambarkan singa yang lapar. Singa yang kuat, yang siap menerkam. Ini bukan singa yang udah lemah, enggak. Siap menerkam. Musuh itu kayak gitu. Musuh gak mau kita diberkati. Musuh gak mau kita bertumbuh. Saya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Menghadapi musuh apapun juga. Saya sadar hidup saya adalah domba dalam penggembalaan Kristus. Alkitab bicara tentang panjang umur ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kehidupan dan kehormatan. Ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Allah bertanggung jawab memproteksi kita. Pokoknya hidup kita udah dekat aja sama Tuhan. Dekat aja sama Tuhan. Dekat aja sama Tuhan. Ada banyak persoalan hidup kita gak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Gak bisa. Ada banyak perjalanan hidup kita hanya bisa diselesaikan jika kita benar-benar menjadi domba yang mau mengikuti Tuhan. Ada musuh, iblis, Alkitab katakan seperti singa yang mau mencuri, membinasakan, merampas berkat-berkat saudara. Merampas kesempatan pelayanan, makanya pelayanan itu anugerah. Sudah bisa melayani, itu puji Tuhan. Itu puji Tuhan. Lakukan yang terbaik. Sebab banyak orang yang mau melayani seperti Anda, tapi mereka nggak punya kesempatan. Dan karena kita punya kesempatan, iblis berusaha mau merampas kesempatan itu. Mencuri kesempatan itu. Jangan biarkan iblis mencuri waktu-waktu pelayanan kita. Waktu-waktu kita. Jemaat Tuhan, tim pelayanan Gold Coast Brisbane, Anda yang mengikuti streaming kami. Jika Anda seorang pelayan, itu anugerah bagi Anda untuk bisa melayani Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik atas hidup kita. Dan satu-satunya, jadilah gembala yang selalu taat. Selalu setia. Bagian kita udah taat aja, udah taat dengar-dengaran setia, yang lain itu bagiannya Tuhan. Udah setia aja dulu, taat dengar-dengaran, itu domba gitu saudara. Ya, itu domba gitu. Itu domba gitu. Domba yang mengikuti gembalanya, atau domba tersesat, atau domba yang binasa, saudara mau yang mana? Semakin dekat kita dengan gembala, semakin potensial perlindungan dan keselamatan itu menjadi pengalaman hidup kita. Tuhan sebagai gembala yang baik. Yesus berakulah gembala yang baik. Di pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian A, kita lihat ada pencuri yang berusaha membunuh, membinasakan. Tapi di ayat yang sama, di bagian B dikatakan, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini cukup buat kita di tahun 2023. Ketika firman Allah berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini iman saya. Ini iman saya. 2023 saya berkata, Tuhan,
Engkau adalah gembalaku. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembala yang baik, maka ayat ini cukup buat kita. Aku datang supaya mereka Yesus datang supaya saya dan saudara punya hidup di tahun 2023. Dan tidak sekedar memiliki kehidupan itu sendiri, tapi Alkitab katakan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadilah domba yang manis, domba yang baik untuk mengikuti gembala yang baik. Jangan dibalik. Jangan minta gembala untuk ikutin mau kita. Sehebat apapun Anda, ikuti maunya gembala. Karena natur kita sebagai domba adalah mengikuti Tuhan. Saya mau iring Yesus, itu lagu klasik. Sampai selama-lamanya. Ikut Yesus. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Itu bagian kita. Ayo dengan iman kita berjalan dalam pengembalaan Kristus. Yesus adalah pintu masuk di tahun 2023. Untuk Alkitab katakan pintu untuk menemukan padang rumput. Itu Tuhan dalam hidup kita. Selamat tahun baru buat kita semua. Biar Tuhan Yesus menjadi gembala agung kita setiap hari. Kita bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan.